Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja bersama seluruh keluarga teman-teman. Selamat beraktivitas di hari pertama minggu ini. Semoga semua apa yang kita jalani diberikan kemudahan, banyak rezeki untuk kita semua, dan yang paling penting adalah harus menjaga kondisi kita. Ya, tetap bugar dan tetap semangat. FIFA kemarin itu di sela-sela ada KTT ASEAN di Kuala Lumpur lewat Presiden Gianni Infantino telah meluncurkan sebuah gagasan yang saya pikir ini luar biasa, yaitu mengadakan semacam turnamen dengan nama FIFA ASEAN Cup. Ini jadi piala ASEAN, piala FIFA. Sepertinya akan ada tabrakan dengan Piala AFF yang sejauh ini kan kita tahu bersama sudah bergulir sejak 29 tahun lamanya, dan khusus bagi tim nasional kita tidak pernah menjadi juara, ya, kecuali ada 6 kali runner up. Nah, dengan adanya FIFA ASEAN Cup ini tentunya akan lebih baik karena di bawah kontrol FIFA. Jadi ini pasti masuk dalam agenda FIFA. Kalau dengan Piala AFF itu tidak masuk dalam agenda FIFA. Dan ini menyulitkan bagi pemain-pemain abroad kita kalau bergabung untuk bisa bermain di tim nasional karena mereka tidak diizinkan oleh klub, ya, di saat akan melakoni laga di Piala AFF. Sekarang dengan adanya FIFA ASEAN Cup ini memudahkan bagi Jai Isyas dan kawan-kawan untuk memperkuat tim Garuda kita, ya, untuk berlaga di ajang ini. Kita memang belum bisa memastikan, atau FIFA belum bisa memastikan, termasuk dengan AFC juga, ya, dengan AFF, apakah Piala AFF ini atau Piala ASEAN ini itu akan ditiadakan seiring dengan munculnya, ya, turnamen FIFA ASEAN Cup ini. Tentunya semua akan lebih memilih dengan FIFA ASEAN Cup ini karena di bawah agenda FIFA dibandingkan dengan AFF. Kalaupun berjalan lebih bergengsi dengan FIFA ASEAN Cup ini. Nah, Infantino mengatakan dia akan lebih fokus, lebih berkonsentrasi untuk bisa mengembangkan, ya, persepak bolaan yang ada di Asia Tenggara. Semoga terobosan ini itu bermanfaat sekali karena dia melihat bahwa basis supporter itu luar biasa di Asia Tenggara, apalagi dengan Indonesia. Dan semoga ajang ini akan membuat persaingan secara kompetitif, ya, di antara 11 negara yang ada di ASEAN ini untuk ikut ambil bagian. Nah, 11 negara itu kan pasti kita tahu bersama lah teman-teman, ya. Ada Indonesia, pasti ada Thailand, ada Malaysia, Vietnam, Filipina, Singapura, ya, kemudian ada Myanmar, Kamboja, ada Laos, ada Brunei Darussalam, dan Timur Leste. Nah, 11 inilah yang nantinya akan bersaing di FIFA ASEAN Cup. Dan semoga tahun depan sudah ada. Karena Piala AFF itu, ya, berdasarkan jadwal tahun depan itu akan berlangsung pada bulan Juli sampai di awal Agustus lah akan digelar. Kalau di bulan Juli ini mungkin masih memudahkan banyak pemain-pemain yang berlibur, masih istirahat karena kompetisi baru rata-rata dimulai di pertengahan Agustus, ya, sampai akhir Agustus itu mereka bisa bermain untuk tim nasional. Tapi ya, kita belum tahu ke depannya bagaimana. Dengan adanya FIFA ASEAN Cup ini itu sudah dirancang dengan baik, ya, oleh Infantino dan tentunya dengan orang-orang yang di FIFA, bahwa setiap penyelenggaraan, ya, harus itu mengikuti di FIFA Matchday. Artinya dengan FIFA Matchday ini semua klub wajib melepaskan pemain-pemain dimanapun itu untuk membela negara masing-masing, ya, termasuk dengan pemain-pemain abroad kita kan. Kita banyak kan, Verdong di Lille, Jai di Sassuolo, Emil di Cremonese, ada Martin Paes, ya, kemudian di Dallas sana, belum lagi dengan pemain-pemain yang bermain di Eredivisie, Justin Hapner, ada Dean James, ya. Itu kita akan lihat nantinya mereka bisa berpartisipasi di Piala, dan saya yakin karena ini kan memang agenda resmi FIFA. Jadi semua wajib untuk bisa bermain dan menarik. Ya, ketika ini pertama kali digulirkan dan Indonesia atau timnas kita menjadi juara, itu luar biasa. Ya, pasti tentunya akan dipikirkan yang terbaik mana, atau memang pengganti dari Piala AFF adalah ini FIFA ASEAN Cup. Itu yang sedang
saya lihat ke sana, karena tidak mungkin ini berjalan beriringan. Ini kan sulit, ya, apalagi di dalam waktu yang hampir bersamaan. Ya. Dan kalau bicara kualitas, ya pasti FIFA Asian Cup ini yang sangat berkualitas dengan dirancang langsung oleh FIFA, ya. Dan Infantino juga sudah mengatakan bahwa ajang ini akan sangat menarik, ya. Bukan saja ini di Asia Tenggara, tapi perhatian dunia akan tertuju, ya, ke Asia Tenggara secara khusus dengan adanya Piala FIFA Asian Cup ini. Dan kita harus menyambut dengan baik gagasan ini, dan kalau meleburkan itu dengan AFF diganti dengan ajang ini, dan saya rasa pasti akan ke sana arahnya, ya, untuk berganti, maka peluang kita untuk bisa menjadi juara sangat terbuka. Ini akan lebih bergengsi tentunya. Jadi tidak akan lagi disebut dengan Piala Cikila dan segalanya, bahwa ini nggak mungkin diikuti lah, nggak apa-apa. Tapi sekarang wajib. Ya, ini akan menjadi suatu piala yang besar, ya, yang nantinya akan menjadi seperti yang diinginkan oleh Infantino, akan menjadi pusat perhatian ketika digulirkan FIFA Asian Cup ini, karena ada bawa nama FIFA itu yang menjadi kekuatan, ya, dari ajang ini. Tinggal formatnya bagaimana, itu mungkin akan digodok, akan diatur, ya, dan semoga lebih cepat penyelenggaraan. Bisa saja pada bulan Juli yang akan datang di 2026 itu sudah berganti, bukan lagi Piala AFF yang tadinya dijadwalkan, bisa aja dengan sudah ganti dengan FIFA Asian Cup. Ya, kita akan tunggu, kita akan lihat nantinya bagaimana progres ke depan dengan ide gagasan dengan meluncurkan FIFA Asian Cup ini. Oke, sampai di sini saya berbicara dengan apa yang diinginkan oleh FIFA lewat sang presiden Gianni Infantino, yang juga hadir di Kuala Lumpur karena ada KTT di sana, dan dia sudah mengatakan bahwa ajang ini akan menjadi ajang yang sangat baik dan dikontrol dengan resmi oleh Badan Sepak Bola Internasional, ya, apalagi kalau bukan FIFA. Semoga kita juga bisa berjaya, tim nasional kita, dengan adanya pergantian nama ini kan. Kalau memang dari AFF itu berganti jadi FIFA Asian Cup. Oke, dan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.